Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di segmen Ceritamu Ceritami. Dan di sini Tami rela buat pembuangan apa keluhan-keluhan kalian. Jadi di sini kalian bisa manfaatin segmen Ceritamu Ceritami buat tempat mengeluh kalian. Siapa tahu kalau kalian udah ngungkapin perasaan-perasaan yang kalian udah pendam sendiri ke aku di sini bisa jadi lebih baik lagi. So kali ini kita bakal bacain cerita dari DM Instagram. Langsung aja kita bacain ceritanya. Assalamualaikum Kak Tami. Waalaikumsalam. Nama saya, dia yang bacain nama nih, gak apa-apa. Nanti disensor aja ya. Gak gue sensor nama lu. Nama saya Aso, asal Bandung, mau curhat nih tentang traumaku selama 8 tahun sekarang. Oke Aso, kita bakal dengar ceritamu. Pertama, aku menikah muda. Sumpah. Pertama, aku menikah muda di umur 17 dan mantan istriku pun 17. Dan di umur 20 kita dikaruniai satu anak cowok yang sekarang udah umurnya 8 tahun. Berarti tahun 2012. Pertama nikah kita adem ayem karena kita pertama kenal tuh di tempat kerja. Dibilang cinlok sih enggak, kita temenan biasa aja, dalam artian teman main, gak ada rasa sedikit pun. Jujur saya gak terlalu cowok banget. Ini gimana? Gak gentle ya? Gak tau lah. Dan kita teman baik, namun keluarga mantan istri saya nganggap serius sehingga menganggap kita tuh pacaran, padahal hanya temenan. Singkat cerita, keluarga mantanku pun menanyakanku tentang hubungan kita berdua, mau lanjut apa tidak. Aku shock dong Kak, secara kita hanya temenan biasa. Dan akhirnya si keluarga mantan pun terus menanyakanku dan mengambil kesimpulan. Terus part 2, mungkin maksudnya part 2. Part 2, maaf kepotong. Menanyakanku tentang hubunganku sama mantan istri, mau lanjut atau enggak. Katanya kalau lanjut sok nikah, kalau enggak jauhi anak saya. Saya shock, kan Kak dibilang harus gimana, sedangkan aku enggak cinta. Dan akhirnya terpaksa saya menjawab lanjut karena saya malu, dikarenakan keluarga saya pun tahu karena ternyata kakak saya sama keluarga mantan itu temenan baik. Oh, sama mantan istrinya temenan baik. Saya nggak mau rusak hubungan baik kakak juga. Nggak apalah, saya nggak cinta itu. Wait, pelan-pelan. Nggak apalah, saya nggak cinta itu pikir konyol saya karena takut karena kakak tercerai berai sama sahabatnya. Aku nggak ngerti. Mungkin maksudnya dia, oh enggak, dia mikirnya masalah nggak cinta itu nggak apa-apa gitu loh. Walaupun dia menikah nggak cinta tuh nggak apa-apa gitu loh. Yang penting dia menjaga hubungan. Itu pikir konyol saya karena takut kakak tercerai berai sama sahabatnya. Tuh kan benar. Berarti dia takut merusak relasi kakaknya sama si mantan istrinya itu. Dan dia juga di ini terus dipepet terus sama keluarganya. Kemudian kita nikah, alhamdulillah baik. Kita saling belajar dan saling menerima. Dan yang saya nggak ngerti, mantan saya sangat benci ketika saya dekat sama teman kerja, padahal kita cuma teman. Dan akhirnya 2 tahun berjalan, kita berumah tangga dan istri pun hamilin anakku, dan keluarga pun menyuruh kita pulang dan tinggal di desa bersama keluarga istri, dan kita bangun rumah di desa. Namun selalu saya sedih karena saya anak orang biasa dan istri lumayan berada. Setiap kali menanyakanku tentang keluarga, selalu saya merasa terpojokkan. Karena selalu materi yang mereka bicarakan dan seakan memojokkan saya, tak bisa atau tak becus menjadi kepala rumah tangga. Semua serba dari keluarga istri, padahal saya selalu berjuang untuk anak istri, banting tulang, berangkat pagi kerja, pulang sore. Namun pandangan mereka selalu seperti orang yang gak berguna.
Dan akhirnya saya putusin ke kota buat kerja seperti dulu, buat bisa menuhin apa-apa buat keluarga tanpa meminta pekerjaan kepada keluarga dari istri. Dari sana saya malah jadi renggang sama istri. Nah, setelah dia renggang sama istrinya dikarenakan kayak ya takut atau apa nggak tahu kan, aku kerja campur ada cewek sama cowok juga. Oke, sebelumnya istrinya ini agak nggak insecure apa overprotective ya, malah cuman teman kerja doang dia udah cemburu. Kita lanjut. Istri akhirnya ya lahiran juga dan menuduh saya kerja nggak becus lah, pergi kerja katanya cari cewek baru, padahal kak saya kerja dari pagi sampai jam 12 malam lembur buat nambah-nambah. Nggak boleh kayak gitu ya, kita harus ini menghargai berapapun penghasilannya kita harus menghargai, nggak boleh dipandang sebelah mata. Lembur buat nambah-nambah resiko karena saya takut anak saya distract. Anak saya nggak bisa menyusui soalnya istri nggak ada ASI ya, jadi anak mesti beli susu dari market, kalau nggak kasihan anak saya kak. Ya. Aku juga punya kakak dulu, punya anak kembar asinya nggak keluar, jadinya dia boros di susu formula. Oke lanjut. Namun selalu menuduh yang enggak, padahal demi Allah aku enggak pernah sedikit pun ada niat buat selingkuh walau saya enggak cinta sama istri. Oh, astaga, anaknya udah lahir masih enggak cinta, gimana sih? Hanya sayang, oh dia sayang tapi enggak cinta. Hanya sayang, namun saya juga sangat sayang, apalagi Tuhan dah kasih seorang anak cowok atau malaikat kecil buat aku urus dan juga aku sayangi. Akhirnya lama kemudian kita bertengkar dan istri bilang ke ortunya kalau saya selingkuh, padahal sumpah enggak kak. Dan akhirnya saya pulang nemuin istri dan sekalian buat beresin kesalahpahaman kita. Namun apa yang enggak saya bayangin terjadi, dia Namun apa yang enggak saya bayangin terjadi, dia selingkuh dengan beberapa cowok dan aku pun dapat kabar dari tetangga yang kasihan sama saya. Tetangga bilang gini, oh malah kebalik. Sabar ya dek, jangan marah. Dan saya jawab, kenapa bu? Sebenarnya selama kamu kerja istri kamu selalu didatengin 2 cowok katanya. Udah ditinggal cari kerja, dituduhnya si suaminya selingkuh, ternyata dia yang selingkuh. Kamu selalu didatengin 2 cowok kota katanya, dan itu buat saya hancur. Saya nangis, maaf ya kak, walau cowok saya gampang jatuhin air mata. Ya sama kayak teman-temanku yang di depan sini juga gampang nangis. Jujur walau sampai sekarang saya masih suka nangis kalau ingat masa itu. Saya nggak nyangka kalau apa yang istri saya tuduhkan ke saya malah kebalik. Dan saya cari-cari pembuktian apa iya istri saya kayak gitu. Tadinya ya nggak percaya. Terus istri saya marah ke saya dan bertanya kepada saya kenapa saya cari tahu tentang saya katanya. Oh istrinya bilang, kenapa kamu cari tahu tentang saya katanya. Saya jawab hanya ingin tahu saja dan saya nggak apa kok kata saya. Ya itulah ya pokoknya. Terus istri makin marah dan melontarkan kata-kata yang buat saya makin jatuh dan terpuruk. Mau saya selingkuh, mau saya didatengin setiap cowok, apa urusan kamu? Katanya toh kamu juga di kota selingkuh bukan kerja. Dan pertengkaran hebat terjadi. Saya sempat curhat ke kakak saya di kota. Saya disuruh ambil jalan terbaik. Jujur saya nggak sanggup pisah, bukan karena istri tapi anak saya yang baru brojol. Saya pengen timbang anak saya, pengen selalu peluk anak saya juga, nggak pengen jauh. Namun yang namanya perceraian akhirnya terjadi dan akhirnya kita cerai dan belum sampai setahun istri dah nikah lagi. Akhirnya anak tinggal sama nenek di sana. Saya trauma, selalu kesedihan menghampiri. Dan pikir saya pun muncul, kenapa saya kayak gini dan bodoh ya. Dan bodohnya kenapa malah makin trauma dan dendam sama orang yang udah hancurin keluarga saya, yakni cowok. Dan saya berjanji sama diri saya buat hancurin balik hidup cowok. Oh gitu. Jadi semisal nih aku diselingkuhin sama cewek, berarti aku pengen bikin hidup cewek ini selalu hancur gitu loh. Cuman aku yang berkuasa. Mungkin maksudnya kayak gitu. Lanjut. Wait.
Sakit hati yang mengerikan. Sampai berjanji buat hancurin balik hidup cowok dan gak dendam sama mantan. Oh ya, dari sana saya cari cara buat ngancurin hidup cowok dengan cara mendekatinya. Dan maaf, kita malah macarin dia. Oke, lanjut belum selesai. Dan hubungan terlarang pun jadi. Saya gonta-ganti cowok buat porotin uangnya dan berhubungan secara intim. Pucek aso, pucek. Pucek ini. Kayaknya di iniin aja deh. Disensor aja namanya ya. Ya udahlah. Mungkin Aso itu inisial ya. Oke. Ahmad Saifullah mungkin. Oke, kita lanjut. Ini tinggal dikit agar bisa semakin buat dia terbuai dan terus habisin uangnya. Habis itu pergi. Seperti itulah saya sampai sekarang udah 8 tahun. Wow. Aso, kamu berhasil porotin cowok-cowok karena kamu. Tapi itu nggak baik, Aso. Jadi mungkin itu ada faktor yang memang bikin hubungan kalian, mungkin kalian memang nggak jodoh, jadi kamu nggak seharusnya benci sama cowok. Dan cowok itu nggak salah, tapi kenapa kamu harus balas dendam? Ya kan, seharusnya itu nggak adil. Maaf ya Kak, terpotong-potong karena saya sambil kerjain barang di tempat kerja. Makasih sebelumnya dah bacain chat saya. Semoga bisa jadi materi buat isi curhatan Kakak di YouTube. Maaf kalau terlalu panjang ceritanya ya. Hatur nuhun Kak. Terima kasih Aso. Aku udah baca cerita kamu dan semoga dinikmati sama teman-teman semuanya. Jadi begitulah ceritanya si Aso. Jangan ditiru ya guys, karena itu nggak adil. Karena kita tuh tidak seharusnya berbuat jahat sama orang yang nggak salah. Dan kita petik maknanya itu aja buat di episode kali ini. Dan masih kita tunggu cerita-cerita kalian by email or DM di bawah sini. Kalian bisa langsung aja share cerita kalian based on true story. Dan kita akan sortir lagi cerita-cerita kalian yang unik dan kita bakal bacain di episode selanjutnya. Bye-bye.